Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Gimana puasanya yang puasa? Masih semangat? Semoga puasanya lancar ya, tidak ada bolong-bolongnya. Nah, bagi yang tidak puasa, tetap semangat juga menjalani hari-hari. Masih banyak tugasnya kita ya. Nah, hari ini kita sudah masuk di subtema 2 ya, tema 8. Materi baru lagi tentunya. Tapi sebelum kita masuk materi, Ibu mau ini dong, ingatin ada 10 orang yang belum ambil buku tema 8-nya ya. Ibu tunggu di sekolah Senin sampai Sabtu. Sekolah tetap buka seperti biasa sampai jam 12. Jadi please yang belum ambil bukunya, kita sudah masuk subtema 2. Nanti kalian ketinggalan materi kalau tidak diambil. Jadi diambil ya. Nah, hari ini kita belajar tentang bangun datar. Apa sih bangun datar itu? Kenapa penting sekali dipelajari? Jadi, ya, kita belajar ya. Yang itu, wait, mana nih next-nya? Oke, next. Biasa lihat gambar-gambar seperti ini. Yang pernah TK, kita biasa disuruh gunting-gunting, ya. Nah, ini 4. Inilah yang disebut dengan bangun datar. Bangun datar ini ada nama-namanya. Yang biru ini namanya persegi, ya. Sedangkan yang ini kembarannya persegi nih, yang hijau ini. Kenapa disebut kembarannya? Lihat bentukannya. Mirip, tapi tidak sama. Karena yang ini lebih panjang. Itulah disebut persegi panjang. Sedangkan yang ini namanya cuma persegi. Kalau yang hijau ini namanya persegi panjang. Yang abu-abu, namanya apa? Kayak bola ya bentuknya. Itu namanya lingkaran. Kalau yang kuning, kayak apa kayak atap. Ya, atap rumah atau kayak ini, topi yang biasa ulang tahun. Di selamat ulang tahun, ini namanya segitiga. Tapi hari ini kita hanya akan belajar 2 ini, yang biru dan yang hijau. Kita akan belajar hanya seputar persegi dan persegi panjang. Kenapa? Ya, karena ini 2 saja, materinya lumayan. Tapi tenang, Ibu akan jelaskan dengan sangat sederhana. Persegi panjang atau biasa orang-orang sebutnya bujur sangkar. Jadi sebenarnya si biru ini 2 namanya, persegi dan bujur sangkar. Terserah kalian mau kasih nama yang mana. Lebih suka persegi kah atau lebih suka bujur sangkar? Itu dua-duanya benar ya. Ibu kasih pindah mukanya Ibu dulu di sini. Persegi atau bujur sangkar. Bangun datar ini memiliki ciri-ciri. Apa itu ciri-ciri? Ciri-ciri itu seperti Ibu nih. Ciri-ciri Ibu Suhajra adalah tidak bisa bilang R. Begitupun ciri-ciri Ibu Ria adalah yang pakai kacamata. Ciri Ibu Syifa adalah yang pakai jilbab besar. Itu yang disebut ciri-ciri. Nah, persegi ini ada juga ciri-cirinya. Sudah Ibu tandai. Tanda pink, tanda kuning, dan tanda apa nih? Toska atau hijau tidak jelas ya, toska. Ada 4 ciri-cirinya. Ini persegi ya, Ibu hanya salah ketik. Ciri-ciri persegi ada 4. Yang pertama memiliki 4 sisi. Yang mana itu sisi, Bu? Sisi itu ini nih, yang kuning. Coba hitung. 1, 2, 3, 4. Garis dari A ke D itu yang disebut sisi, ya. Garis dari D ke C itu yang disebut sisi. Garis dari C ke B itu yang disebut sisi. Garis dari B ke A itu yang disebut sisi. Jadi, sisi dari persegi atau bujur sangkar ada 4 buah. Yang kedua, memiliki 4 titik sudut. Yang mana itu titik sudut? Yang ini nih. Yang pink-pink ini. Ya. Titik A, titik D, titik C, titik B. Itulah yang disebut titik sudut. Yang ketiga, memiliki 4 sudut yang sama besar. Yang mana itu sudut? Kemarin sudah
belajar tentang sudut toh. Sudut itu pertemuan dua garis. Jadi, sudut A, B, C, satu sudut. Satu sudut. Sudut B, C, D, dua sudut. Ya. Sudut C, D, A, tiga sudut. Sudut D, A, B, empat sudut. Dah. Jadi, persegi memiliki empat sudut. Ulangi. A, B, C, B, C, D, D, A, B, B, C, D. Empat sudut. Dah. Pokoknya yang begini nih. Gini, begini, begini, terus kembali lagi, begini. Empat sudut ya. Terus ciri yang terakhir atau ciri keempat adalah memiliki dua diagonal yang sama panjang. Ya, kayak gimana itu diagonal? Tunggu, Ibu gambar. Agak loading. Dulu ya. We have to draw it. Ya. Diagonal itu adalah ini nih. Titik A ke titik C. Itulah yang disebut diagonal. Agaknya nyerong. Biasa orang sebut nyerong. Nyerongan itu adalah diagonal. A ke C. Diagonal pertama. Diagonal kedua adalah D ke B. Diagonal kedua. Agak miring ya. Atau B ke D. Sama aja sih. Jadi ada dua diagonalnya. Ulangi. A ke C dan D ke B. Itu. Selanjutnya ini adalah contoh dari persegi atau bujur sangkar di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah tehel atau ubin atau tegel, apakah bahasanya, bahasa Makassarnya. Coba kalian perhatikan tehel di rumahnya. Pasti antara sisinya, besaran sisi, ingat sisi tadi yang mana tuh? Yang garis yang ini nih. Sisinya, ya, pasti sama besar sisi dari, kita kembali lagi. A ke B, sisi A ke B sama dengan sisi B ke C. Begitupun C ke D dan D ke A. Coba lihat ubin rumahnya, atau kalau kalian punya penggaris, coba diukur, pasti sama. Coba deh ukur antara sisi yang di sini, ya, sisi di sini, dan sisi di sini. Misal dia yang di sini 30 cm, pasti sisi yang di sini juga 30 cm. Oh ini ada Ibu punya kartu nih. Kebetulan bentukannya persegi, ya. Kebetulan bentukannya persegi. Kalau anggaplah ini tehel ya, anggaplah Ibu pegang tehel. Tunggu, Ibu kasih besar gambarnya. Kelihatan ya, anggap ini adalah tehel rumah kalian. Jika panjang sisi sininya adalah 30 cm, ya, kalau kalian ukur pasti sepanjang yang di sininya juga 30 cm, ya. Begitupun yang di sini dan yang di sini. Karena syarat bangun ruang disebut persegi kalau sisinya panjangnya sama. Nah, contoh yang kedua, Ibu kasih kecil dulu mukanya. Contoh yang kedua apa? Ini nih. Nah, yang biasa kalian main nih. Biasa ada di penjual kokek-kokek atau di toko-toko mainan tuh. Rubik. Kalian perhatikan sisi sininya dan sisi sini, begitupun yang di sini dan di sininya sama panjang atau sama besar. Contoh lainnya, tuts. Apa itu tuts? Tombolan kalkulator. Ini juga salah satu bentuk persegi. Sisi yang di sini dan yang di sini dan di sini, begitupun yang di sini sama besar. Itu 3 contoh. Kalau kalian mau cari yang contoh lain, boleh banget, dan Ibu kasih tugas ya. Cari benda di rumahnya yang berbentuk persegi. Itu tugas pertama ya yang Ibu kasih. Kalian boleh langsung jawab di grup saja.
Selanjutnya, persegi panjang alias kakaknya atau adiknya atau saudaranya persegi tadi, cuman versi lebih panjang. Ada juga ciri-cirinya. Berapa ciri-cirinya? Ada 5, lebih banyak daripada si persegi tadi ya, persegi. Nah, untuk persegi panjang banyak ciri-cirinya yang sama juga dengan persegi tadi, yaitu memiliki 4 sisi. Sisi yang kuning itu sisi. Yang kedua, memiliki 4 titik sudut, yang pink-pink ini itu namanya titik sudut. Dan yang ketiga, memiliki 2 sisi yang saling berhadapan sama panjang dan sejajar. Bagaimana itu? 2 sisi yang saling berhadapan sama panjang. Perhatikan, A dan D. Panjangnya sama dengan B dan C. Udah, itu yang pertama. Panjangnya sisi D dan C sama dengan A dan B. Yang kedua. Ibu, kalau panjang sisi D dan C, DC dan B dan C apakah sama? Tidak. Beda dengan persegi tadi yang sama. Kalau persegi panjang, D dan C tidak sama panjang dengan C dan B. Lihat. Misal ini nih. Ya, ada kebetulan bentuknya persegi panjang juga. Ibu kasih besar. Oke. Coba lihat yang ini. Apakah sisi yang sini, yang di sini, sama dengan sisi yang di sini? Sisi yang di sini sama dengan sisi yang di sini. Tidak toh? Lebih panjang yang ini. Lebih panjang yang ini dan lebih pendek yang ini. Itulah yang disebut itulah mengapa hanya 2 sisi yang sama panjang dan sejajar. Hanya sisi ini dan sisi ini yang sama, dan sisi ini dan sisi ini. Ya, kalau yang sisi ini dengan sisi ini atau yang sisi ini dengan yang sisi yang di sebelah sini itu tidak sama panjang. Gitu. Ibu kasih kecil lagi. Nggak terlalu besar. Selanjutnya, memiliki 4 sudut yang sama besar. Sama Ji dengan yang persegi tadi. Bukan sisi. Sudut ABC sama dengan sudut BCD. Begitupun sudut CDA sama dengan DAC. Begitu seterusnya. Ya. Dan yang kelima, memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Sama aja. Nih, Ibu gambar lagi. Oke. D ke B. Dan C ke A. Sama kan yang di persegi tadi. Tuh, perbedaannya adalah hanya di sisinya. Hanya di sisinya. Ibu kasih besar lagi. Hanya di sisinya. Ini persegi panjang. Lihat, bedanya yang cuma di sebelah sini. Yang di persegi kan sama semua nih. Kalau yang di persegi panjang di sebelah sini, sisi yang di sini dan sininya agak lebih panjang. Gitu aja sih kalau materi untuk hari ini. Oh iya, belum dikasih contohnya. Untuk persegi panjang, contohnya itu kayak ini, apa nih? Keset kaki ya, atau bantal. Bentuknya persegi panjang. Apalagi yang kedua, foto juga bentuknya persegi panjang. Buku bentuknya juga persegi panjang. Apalagi benda di rumah yang bentuknya persegi panjang. Itu adalah tugas kedua dari Ibu ya. Jadi karena kita sudah belajar tentang ciri-ciri persegi dan persegi panjang, Ibu kasih tugas hari ini untuk mencari benda-benda di rumah sekaligus di foto ya, kalau bisa, yang berbentuk persegi dan persegi panjang selain contoh yang Ibu kasih. Ya, Ibu minta contoh benda yang berbentuknya persegi ada 3. Benda yang berbentuk persegi panjang juga ada 3. Harus
Ada. Harus ada dan dikirimkan di grup kelasmu. Atau kalau tidak mau kirim di grup kelas, chat pribadi ibu juga boleh. Disertai dengan foto ya. Jadi ibu tunggu. Itu tugas hari ini. Tidak ada tugas mengisi-mengisi. Hanya itu untuk hari ini supaya ibu mau lihat apakah kalian sudah paham tentang apa itu persegi dan apa itu persegi panjang. Oke, ibu tunggu. Dah.